Makassar, Zainal Rumadar SPD. Welcome speech. First welcome by the Principal of Ibnu Qayyim Islamic Elementary School, Makassar, Ustaz Zainal Rumadar SPD. Sambutan pertama. SDIT Ibnu Qayyim Makassar, Ustaz Zainal Rumadar SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan jumlah peserta didik di SDIT Ibnu Qayyim dari tahun ke tahun. Secara umum kami membagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase 1 rombel, yaitu setiap tingkatan kelas hanya terdiri dari 1 kelas. Berlangsung mulai dari tahun pelajaran 2021-2022 hingga pelajaran 2017-2018, kurang lebih 7 tahun. Setiap tingkatnya terdiri dari 1 kelas. Pada tahun ke-8 alhamdulillah mengalami peningkatan, yaitu pada fase kedua atau fase 2 rombel. Pada setiap tingkat terdiri dari 2, ada kelas ikhwan dan ada kelas akhwat. Berlangsung dari tahun pelajaran 2018-2019, tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase 4 rombel. Insya Allah startnya mulai dari tahun pelajaran 2023-2024, yaitu 1 tingkatan kelas terdiri dari 4 rombel. Ada 2 kelas ikhwan dan ada 2 kelas akhwat. Ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami. Dan setelah kami cermati dari hasil pendaftaran PPDB, maka kami dapati 50% di antara pendaftar menyatakan bahwa informasi mengenai PPDB itu mereka dengar dari tetangga dan teman. Kemudian selebihnya 48% itu mereka dapatkan dari sosialisasi langsung melalui media sosial, baliho dan brosur. 52% informasi didapatkan dari tetangga dan teman-teman. Dapat kita analisa bahwa 52% dari calon orang tua yang mendaftarkan anaknya di SDIT Ibnu Qayyim tentu pasti mendapatkan berita, informasi dari teman-teman dan tetangga mereka. Kira-kira apa yang mereka sampaikan kepada teman dan tetangga mereka hingga mereka tertarik untuk mendaftarkan anaknya di SDIT Ibnu Qayyim? Mungkinkah mereka tertarik karena hal-hal negatif atau kekurangan dari SDIT Ibnu Qayyim diceritakan kepada mereka? Saya rasa tidak. Pasti ada hal-hal yang positif, yang baik, yang dirasakan oleh para orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di SDIT Ibnu Qayyim. Karena kalau yang mereka ceritakan adalah hal-hal yang tidak baik, tentu tidak mungkin para orang tua tersebut akan mendaftarkan anaknya di SDIT Ibnu Qayyim. Bukan berarti
bahwa SDIT Ibnu Qayyim adalah sempurna dari berbagai sisinya. Kami menyadari bahwa SDIT Ibnu Qayyim itu banyak kekurangannya. Karena itu ada kritik yang sering kita dengar di sana sini. Ada yang sifatnya membangun, namun ada kala ada kritik-kritik yang betul-betul menghujam dan bisa melemahkan. Namun alhamdulillah tidak sedikit juga dari orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di SDIT Ibnu Qayyim itu memberikan pujian-pujian. Saya kira kritik dan pujian adalah hal yang biasa. Kami sebagai pihak sekolah insya Allah berbesar hati dan berlapang dada menerima kritikan-kritikan tersebut. Semoga kritikan-kritikan tersebut lahir dari ketulusan hati yang tujuannya untuk memberikan semangat dan perbaikan depannya Ibnu Qayyim menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu tamu undangan, peserta wisudawan dan wisudawati yang kami hormati dan kami banggakan. Hari ini sebagaimana yang kita sadari bersama adalah hari yang diliputi dengan suasana gembira, terutama kepada Bapak Ibu dan juga para ananda yang akan diwisudakan pada hari ini. Tapi nampaknya pada raut wajah anak-anak kita juga terlukis perasaan-perasaan haru sepertinya. Mungkin karena mereka menyadari bahwa tidak lama lagi atau hari ini adalah hari terakhir kita bertemu atau ini dengan ustaz dan ustazah kita. Tapi itu adalah sesuatu yang pasti dan pasti terjadi. Jadi kita harus sikapi dengan baik. Lebih 6 tahun Ananda meniti studinya di SDIT Ibnu Qayyim. Dari awal terasa waktu yang cukup lama kalau startnya dari kelas 1. Tapi hari ini kita rasakan bahwa seakan-akan 6 tahun itu hanya 1 hari saja. Tentu kebersamaan kami dengan Ananda semuanya pasti ada hal-hal yang di luar kendali kami. Ada ucapan-ucapan, ada sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ayah bunda dan juga Ananda semuanya. Maka saya mewakili rekan-rekan guru dan seluruh pegawai SDIT Ibnu Qayyim mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Ananda semuanya. Kiranya Ananda semuanya dapat menerima permohonan maaf dari kami. Kemudian kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membina dan mendidik anak-anaknya, kami juga mohon maaf mungkin selama Ananda di SDIT Ibnu Qayyim dalam interaksi sering terjadi kesalahpahaman dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini pula kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya.
kiranya dibukakan pintu maaf bagi kami. Terakhir, seperti biasa ya, saya ingin memberikan nasihat-nasihat untuk anak-anak kami. Yang pertama, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Ustadz Fadli, bahwasanya dalam ayat tersebut, ya, salah satu di antara ayat yang dia bacakan, di situ ada sebuah nasihat dari salah seorang soleh tentunya kepada anaknya yang bernama Iman. Inti dari nasihat tersebut adalah dia memberikan peringatan kepada anaknya akan bahaya kesyirikan. Karena itu hendaknya kita semua, dan di sekolah itu entah berapa kali kami selalu memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada mereka untuk menjauhi segala bentuk keyakinan dan praktek-praktek kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan suatu perbuatan yang dapat membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Kemudian kepada Anda semuanya kami nasihatkan untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena dengan sebab mereka lah Anda semua bisa meniti pendidikan di SDIT Nukoim dan hingga pada hari ini akan melangkah lebih jauh meninggalkan SDIT Nukoim untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Yang berikutnya, senantiasa menjaga sholat lima waktu. Dimanapun kita berada, kalau tiba waktu sholat, kita harus menunaikan sholat. Itu sudah menjadi kewajiban. Jangan sampai sholat itu kita sepelekan, kita remehkan. Kemudian yang terakhir, ya, kepada Anda semuanya, tetap menghormati dan menghargai ustadz dan ustadzah kalian. Ada kekurangan-kekurangan yang kalian lihat sendiri dari ustadz-ustadzah, maka harusnya ditutupi. Jangan diceritakan kepada siapapun. Karena ustadz dan ustadzah itu adalah manusia biasa. Mereka punya banyak kekurangan, mereka punya banyak kesalahan. Maka kami minta kepada Anda semua, ya, apabila terlihat pada diri seorang ustadz atau ustazah akan kekurangan-kekurangan, maka diharapkan untuk ditutupi. Jangan diceritakan kepada siapapun. Mungkin itu sambutan dari saya pada kesempatan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مؤسسة ابن القيم للتربية الإسلامية بمكسر Dr. Hewan Ihsan Arfan Yilgaz, MSc. The second speech from the chairman of Ibn Qayyim Islamic School Foundation of Makassar, Dr. Ihsan Arfan Yilgaz, MSc. Sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Qayyim Suriah Makassar, Bapak Dr. Hewan Ihsan Arfan Yilgaz, MSc. Kepada beliau dipersilahkan.
kearifan lokal. Apa mau dipakai seragam juga ada 1 hari gitu pakainya seperti ini. Karena apa? Seruannya Pemkot kan ada satu untuk baju, 1 hari untuk baju adat katanya. Cuman kalau modelnya kayak begini repot nggak orang tua? Seperti ini setiap hari Jumat misalnya gitu kan. Bawahannya atasannya kuning, bawahannya hijau. Tapi juga kan sewa, memberatkan orang tua. Jadi itu hari saya usulkan kepada teman-teman guru, kalau itu memang diharuskan, songkok boninya saja yang dipakai setiap hari Jumat. Begitu saja. Diselaraskan seragam yang bisa cocok dengan songkoknya itu. Kalau akhwatnya ya mungkin pakai sarung saja, sarung itu apa gitu kan, yang bisa dicuci berkali-kali gitu, sarung apa, motif-motif Bugis gitu kan, seperti itu. Dan mungkin juga sebagai masukan untuk anak-anak kita itu ada muatan lokal bahasa Bugis atau Makassar. Jangan sampai nanti mereka lupa bahasa ibunya. Terlalu pandai bahasa Arab, terlalu pandai bahasa Inggris, Bugis Makassar tidak tahu. Padahal ibunya asli Bugis, bapaknya asli Makassar. Bahasa Inggris Arab bisa, bahasa ibunya tidak bisa. Nah, paling tidak dia mengerti paling tidak untuk percakapan sehari-hari. Tidak juga dia harus mengerti sastra Makassar atau Bugis, tapi paling tidak mereka paham. Kalau dulu di angkatan saya, angkatan kita ini ya gitu, yang masih ini mungkin masih dapat itu pelajaran bahasa Bugis, masih nulis belajar. Ya saya sedikit-sedikit masih hafal lah huruf-huruf lontara gitu kan gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu nih, anak-anak kita jangan-jangan sama sekali tidak mengenal itu. Walaupun itu bukan suatu keharusan, tapi paling tidak itu kearifan lokal yang mungkin bisa kita rawat, yang baik kita pelihara, kita teruskan, ya agar kita juga program-program kita juga bisa menyelaraskan dengan program-program yang diterapkan oleh pemerintah kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati, rekan-rekan kepala sekolah dari semua satuan pendidikan, dari KGIT, Ustazah Yanti, Ustazah Suci, kemudian dari PKIT ada Ustazah Hikmayanti, dari SD Ustaz Zainal Rumoda, kemudian dari SMP Ustaz Arif Syarif, kemudian dari SMK Ustaz Tanto, dan dari Mahat Ibnul Qayyim ada Ustaz Ihsan. Saya ucapkan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman kepala sekolah dan tentunya seluruh rekan-rekan guru, para ustazah yang hari-hari yang lalu telah berjibaku dengan segala kesibukan hingga pada hari ini bisa menyelesaikan satu tahapan pendidikan untuk anak-anak kita, terutama dari SDIT Ibnul Qayyim. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan rasa hormat kepada Bapak Abdul Hadi Sugianto dari Relawan Kemanusiaan Ibnul Qayyim. Ini juga salah satu unit kegiatan dari yayasan kita yang
hampir tidak pernah istirahat. Setiap hari selalu ada panggilan kemanusiaan. Masya Allah, hebatnya beliau ini masih bisa mengatur mana panggilannya istri, mana panggilannya ambulans. Untung masih bisa diatur. Karena kalau saya lihat tiap hari masih sering jalan bersama, berarti aman. Nah, itu kalau sudah satu di mana, nah itu perlu ditanya. Nah, ini bisa kita contoh untuk kegiatan-kegiatan amal-amal mutaaddi, amal-amal sosial, tentunya tidak kemudian harus menghalangi kebutuhan dan kepentingan keluarga seperti itu. Alhamdulillah, keberadaan ambulans dari tim Reliko ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, mulai dari sekitar Kota Makassar hingga daerah-daerah di luar provinsi, bahkan hingga Bulbar. Nah, ini kita sampaikan kepada seluruh orang tua, seluruh masyarakat Muslim Kota Makassar, dan bahkan non-Muslim juga ada yang menggunakan jasa ambulans kita. Ini memang untuk kemanusiaan, sehingga kita betul-betul mengabdikan ini untuk kepentingan sosial tanpa dipungut biaya. Nah, biayanya dari mana? Ini yang kita oleh Pak Tong itu mobilisasi dari kegiatan-kegiatan donasi dan lain-lain. Bahkan alhamdulillah kita hampir setiap bulan itu mendapatkan donasi dari saudara-saudara kita kaum muslimin di Singapura. Itu hampir setiap bulan. Mungkin ini beliau ada datang lagi, nanti akan ikut kurban bersama-sama kita nanti di Ibnu Qayyim nanti. Itu hampir tiap bulan itu bawa donasi untuk bantuan. Dan tentunya kita berharap dari kegiatan-kegiatan seperti ini akan memberikan pengaruh yang lebih besar lagi terutama untuk khususnya bagi perkembangan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita fokus dengan pendidikan, tetapi kemudian tidak membuat kita lupa dengan keadaan masyarakat kita di sekeliling sekolah ataupun di sekitar wilayah tempat di mana kita berada. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf bahwa hari ini sebenarnya Bapak Teten Alamsyah bersama keluarga hadir sedianya pada hari ini, tetapi hari ini bertepatan dengan acara yang sangat penting karena anak beliau juga hari ini baru saja menyelesaikan pendidikan di Taruna Magelang dan harus melanjutkan seleksi di kedinasan militer. Kita berdoa mudah-mudahan beliau dan keluarganya dimudahkan. Kemudian hari ini juga Ustadz Budi dan Pak Kasmir itu bisa hadir bersama-sama kita, namun kabar terakhir semalam Ustadz Budi itu masih di pesantren, masih di Imam Syafi'i. Mungkin nanti acaranya SMP beliau akan hadir. Nah, sementara Pak Kasmir sendiri selaku Dewan Pengawas tidak bisa hadir pada hari ini karena dalam kondisi yang sakit. Kita berdoa agar penyakit beliau diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua siswa, terlebih lagi bagi mereka yang anak-anaknya akan diwisuda hari ini. Nah, kalau sekarang kan istilahnya wisuda. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu, pokoknya sudah lulus, terima rapot, paling dibawa jalan-jalan ke Losari sana, selesai, sehingga makan nasi kuning pulang. Kalau kalian ini sekarang, Masya Allah luar biasa, dibuatkan acara khusus penamatan, disebutnya juga dengan wisudawan, wisudawati, luar biasa.
Kalau zaman-zamannya kita dulu tidak ada seperti ini, zaman-zamannya Ami itu tidak ada seperti, mungkin zamannya Pak Tong yang paling senior mungkin sudah tidak ada seperti ini. Jadi kalian betul-betul bersyukur ini bisa disaksikan oleh orang tua, disaksikan oleh guru, ustadz dan ustazah, tampil dengan pakaian Masya Allah, cantik-cantik semua pakaiannya, gagah-gagah semua. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bahagia buat kalian semua. Namun demikian, jangan sampai apa yang sudah diberikan oleh guru-guru kita di sekolah terlupakan begitu saja. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semua kami ucapkan selamat datang. Dan memang sedianya kita ingin melaksanakan acara kita ini di lokasi kita yang baru. Qadarullah wa masyafa'al, tapi apapun itu, ya kita telah berusaha untuk melaksanakan yang terbaik. Namun memang situasinya seperti yang kita lihat sekarang belum bisa selesai. Tetapi dari hasil koordinasi kami dengan tim developer yang bertanggung jawab untuk pembangunan itu, mudah-mudahan Juli nanti insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan tahun ajaran baru nanti. Paling tidak aulanya itu sudah bisa digunakan, insya Allah mudah-mudahan. Sehingga saat-saat yang berikutnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan penamatan dan seremonial-seremonial yang lain yang berkaitan dengan sekolah itu di aula kita sendiri. Tidak usah di luar lagi. Ya kalau di aula kita bayar separuh boleh lah, nggak usah mahal-mahal. Lumayan buat operasional reliko ya Pak Tong ya. Ya begitu. Jadi mudah-mudahan Juli tahun ini sudah bisa kita gunakan insya Allah, mudah-mudahan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur bahwa perkembangan kita selama 11 tahun ini sungguh luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala kemudahan yang diberikan kepada kita semua, atas bantuan dari Bapak Ibu semuanya, atas bantuan dari seluruh masyarakat yang peduli dengan kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah, setiap tahun ajaran baru berganti, jumlah murid, jumlah siswa yang mendaftar juga bertambah. Dan tahun ini menjadi tahun yang paling besar jumlahnya. Dari target kita 100 siswa, per hari ini sudah masuk di angka 88 ya Ustaz ya. 88 orang. Jadi tinggal 12 kursi lagi yang masih kosong. Bahkan 75 kursi itu sudah terpenuhi sejak bulan PPDB bulan Maret ya. Bulan Maret April itu sudah terpenuhi 50-75% kursi yang tersedia. Nah, ini suatu pencapaian yang luar biasa, kita patut bersyukur. Berarti setidaknya ada kepercayaan luar biasa dari masyarakat, dari Bapak Ibu di sekitar wilayah Sudiang terutama ini khususnya, mempercayakan anak-anak mereka untuk kita didik, kita bantu, membersamai Bapak Ibu semua dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak kita. Ini merupakan suatu pencapaian luar biasa. Dan tentunya saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kerja sendiri dari yayasan, tentu tidak. Semuanya kita peroleh dengan kerja keras yang saling bahu-membahu. Antara kita mulai di BTN Tirasa, rumah petak tipe 36, 2 kamar, 1 kamar mandi di belakang. Jadi anak-anak itu belajar pakai 2 kamar di depan, kamar mandinya di belakang. Minta maaf ini. Jadi kalau kadang-kadang ada yang buang air kecil, orang tua murid itu jawab, "Ih, goreng apa itu Ustaz di belakang?" Bukan goreng, buang air kecil.
Bukan goreng apa-apa, jadi kelihatan kayak orang minyak itu baru diturunkan ke wajan gitu, seperti itu. Saking dempetnya itu ruangan belajar. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu bisa lihat sekolah kita sekarang nanti insya Allah yang akan jadi, toiletnya sudah dibuat sebagus mungkin, semaksimal mungkin, nyaman untuk kita gunakan. Ruangan belajar juga Masya Allah luar biasa. Ini kita berterima kasih kepada Dewan Penyantun yang telah memperhatikan ini semua, sehingga mau membantu yayasan, keluarga besar Bapak Haji Teten Alamsyah mau membantu yayasan, bersama-sama dengan yayasan mengembangkan sekolah ini. Kami di yayasan hanya terima kunci saja, tidak pegang uang, 1 rupiah pun kami tidak pegang uang. Semua kondisi kami terima dalam keadaan sudah jadi. Sehingga kalau kemarin-kemarin itu ada selentingan, wih enak ini ketua yayasan, mobilnya ganti, bangunan baru, wah luar biasa ini. Tidak pegang uang. Kami juga bekerja. Hari ini bendahara yayasan tidak hadir karena sedang ada di Lubuk Banggai. Mengais omset, nyari omset Bu, supaya keluarganya bisa hidup. Saya tadi malam masih ada di Jakarta. Karena mendengar kabar banyak pengurus yayasan tidak bisa hadir, saya usahakan bisa pulang. Kembali ke sini. Alhamdulillah dapat pesawat, bisa hadir. Tadi malam jam 12:30 sampai. Jadi kami semua ada pekerjaan. Tidak ada kaitan dengan uang yayasan. Uang yayasan mah yayasan untuk sekolah. Seperti itu. Semua datanya bisa diakses bagi siapapun yang membutuhkan. Laporan pajak kita buat setiap tahun. Semua yang berkaitan dengan catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan, datanya tersimpan rapi, baik di bendahara yayasan maupun di di masing-masing satuan pendidikan. Itu bisa dicek dan bebas bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan bisa mengakses itu untuk melihat bagaimana susahnya kami mengelola keuangan. Dan kami sangat berharap, sangat ada kepedulian dari kita semua bagaimana sekolah kita ini bisa terus hidup, cash flow-nya bisa terus lancar. Karena di sekolah itu bangunan itu bukan dari sumber keuangan yayasan. Itu sumber dari Dewan Penyantun yang kita kerjasamakan dengan beliau, dengan Bapak Teten Alamsyah itu. Jadi bukan bersumber dari keuangan yayasan. Dari mana keuangan kita untuk mengelola pendidikan ini? Dari SPP yang Bapak Ibu bayarkan. Sehingga kita seringkali menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk paling tidak SPP jangan telat. Seringkali kita ngomong seperti itu. Agar apa? Agar guru-guru kita ini bisa janjian tepat pada waktunya. Kita tidak ingin pada saat mereka ngajar gitu ya, anak-anak di sekolah terus masih ingat, wih listrik belum dibayar, apa belum dibayar. Nah itu kita ingin mereka fokus. Saya selalu menuntut kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru kami di yayasan sering menuntut itu, fokus untuk mengajar di kelas. Bahkan di yayasan di kita ada kebijakan semua guru di semua satuan pendidikan Ibnul Qayyim tidak boleh nyambi sekolah dengan mengajar di sekolah lain. Itu sudah jadi aturan tata tertib. Kalau kita menegakkan aturan itu bahwa setiap guru yang bertugas di Ibnul Qayyim tidak boleh mengajar di sekolah lain, maka kita konsekuensinya adalah menjamin kebutuhan guru itu betul-betul terpenuhi. Kami di yayasan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh Bapak Ibu semua. Kita ingin dibantu bagaimana memikirkan sama-sama ini semua kebutuhan sekolah ini bisa terpenuhi. Minimal dengan membayar SPP tepat waktu. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Tetapi mudah-mudahan di tahun-tahun ajaran baru yang akan datang dengan jumlah siswa yang semakin banyak akan lebih memudahkan kita untuk mengatur keuangan sekolah
terutama target kita dari yayasan ingin lebih menyesuaikan take home pay-nya teman-teman kita ini agar lebih manusiawi, agar tidak hanya disematkan kepada mereka-mereka ini pejuang-pejuang pendidikan, tetapi juga diberikan penghargaan, diberikan apresiasi yang sepantasnya, yang sewajarnya untuk mereka. Kemudian saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan kepada kami, kepada teman-teman guru kita untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah. Selama 6 tahun ini mereka telah belajar di SD ITB Ibnul Qayyim. Kita pasti tidak luput dari kesalahan, dari kekurangan, dari kekhilafan. Kita memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami terbuka, sangat terbuka kepada siapapun itu. Silahkan disampaikan jika ada keberatan, jika ada komplain dan lain-lain. Bisa di sepanjang semuanya dilakukan komunikasi yang baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Semuanya insya Allah bisa kita selesaikan kalau ada komunikasi yang baik. Kita tidak menutupnya. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, mungkin ada yang melanjutkan di SMP ITB Ibnul Qayyim dan sebahagian melanjutkan di sekolah yang lain. Apapun itu, dimanapun kalian belajar setelah ini, pesan kami, orang tua kalian di sekolah, bahwa apa yang kalian sudah dapatkan, pelajaran-pelajaran akidah dan tauhid yang kalian sudah dapatkan, itu kalian harus ingat sepanjang hari, sepanjang waktu. Jangan dilupakan. Mungkin ada sebagian yang lanjut di sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain, silahkan saja. Tetapi pesan kita, pesan orang kalian, pesan kami di yayasan, kalian tetap memegang prinsip-prinsip agama yang benar yang sudah diajarkan. Jadi pada saat kalian ditanyakan Allah itu ada di mana, kalian jawabnya apa? Allah ada di mana? Yang mau lulus ini, Allah ada di mana? Yang kenceng. Itu akidah yang benar yang harus dipegang oleh setiap muslim. Allah ada di mana? Ini berapa ini ikhwan? Masa cuma satu yang jawab? Allah ada di mana? Di atas langit. Harus dijawab kencang gitu dan diingat itu. Jadi walaupun kalian bersekolah di mana, akidah-akidah yang benar yang selama ini sudah diajarkan oleh ustadz dan ustadzah di sekolah dipegang dengan erat-erat. Jangan dilupakan. Bahkan kalau bisa kalian dakwah di tempat kalian di mana bersekolah nanti. Baik ikhwan maupun akhwat. Yang akhwat tetap menjaga pakaiannya, jaga pakaiannya yang sempurna, tutup aurat dan lain-lain yang memang diperintahkan untuk ditutup. Pastikan bahwa kebiasaan-kebiasaan adab-adab Islami harian yang kalian sudah dapatkan tetap dijalankan. Zikir pagi petang. Jangan lupa zikir pagi petang. Setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat asar, itu dibaca. Jangan lupakan. Ya, pelajaran-pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik dari ustadz dan ustazah tetap kalian laksanakan dimanapun kalian bersekolah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan bagi kalian semua untuk melanjutkan pendidikan, memudahkan kalian semua untuk tetap memelihara dan merawat hafalan Quran kalian dengan sebaik-baiknya. Apapun itu, tetap berperilaku yang baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada keluarga di rumah. Tunjukkan akhlak dan moral kalian yang baik selaku alumni Ibnul Qayyim Islamic School. Tetap menyapa. Kalau ketemu di jalan, ketemu di luar, ketemu sama guru, ustadz, ustazah atau siapapun, tetap menyapa. Ketemu Ami Mustamin, ya, di jalan, disapa. Ketemu di Indomaret kah, di Alfa atau di mana? Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kita beli Ustaz? Nanti saya bayar Ustaz. Gitu. Ya, jangan cuek, pura-pura tidak boleh, tidak bisa. Disapa, ya, begitu, disapa seperti itu.
Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami dari Yayasan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan, dan juga memohon maaf, meminta keridhaan Bapak Ibu semua atas segala kekurangan yang kami selama ini tidak bisa tutupi mungkin hingga hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, jangan ragu, jangan segan untuk menyampaikan masukan. Walaupun misalnya anak kita sudah tidak Ibnul Qayyim, tetapi kita ada masukan, ada apa segala macam, silahkan. Kita yayasan sangat terbuka. HP saya 24 jam, tidak pernah mati. Jadi paling tidak kalau ditelepon tidak diangkat, ada pesan yang masuk, insya Allah dibalas. Asal tidak tidak bisa kita untuk baca dan tidak kadang-kadang kan begitu banyak pesan yang masuk itu tertutupi oleh pesan-pesan yang lain. Kalau sekali ditelepon tidak saya angkat, 2 kali ditelepon tidak saya angkat, Bapak Ibu kirim WhatsApp supaya kita bisa baca, kirim pesan supaya kita bisa baca. Barangkali ada hal-hal penting yang bisa kita diskusikan, entah ke saya, entah ke Pak Tong, entah ke Pak Kasmir, ke Ustadz Budi, atau ke masing-masing kepala sekolah. Cuman memang Bapak Ibu sekalian, saya selalu bilang kepada Bapak Ibu bahwa di kita kan ada struktur, ada sistem organisasi yang berjalan, sehingga tidak semua juga persoalan harus diselesaikan di tingkat yayasan. Kadang-kadang, ini minta maaf, beberapa orang tua murid kurang sabar. Mereka langsung mau yayasan putuskan hari itu juga. Iya kalau kita ada di Makassar. Kalau kita di luar kota, nggak bisa juga ngambil putusan cepat. Sehingga kita meminta kesabaran semua Bapak Ibu untuk mengikuti alur yang sudah ada. Mulai dari wali kelas. Wali kelas tidak selesai, diselesaikan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah tidak selesai, mungkin kita bisa selesaikan di tingkat yayasan. Intinya, kita tidak ingin ada satu persoalan atau ada satu masalah pun yang tidak bisa kita selesaikan. Insya Allah, semua dengan komunikasi yang baik. Sekali lagi, dengan komunikasi yang baik, semuanya bisa kita selesaikan. Insya Allah. Kita berharap kerjasama yang sudah bertahun-tahun kita jalankan bersama ini dapat terus kita lanjutkan, dapat terus kita jalankan untuk kebaikan kita semua, kebaikan pendidikan Islam di Kota Makassar, dan juga terlebih khusus adalah tersiarnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang baik dan benar di seluruh kalangan masyarakat Muslim Kota Makassar. Demikian mungkin sambutan dari saya, agak panjang, mohon maaf karena kita jarang-jarang ketemu, jadi sekali-kalilah saya berbicara agak panjang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا
ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الكريم رئيس المدرسة وفضيلة الكرام المعلمون والعالمون وزملائي رحمكم الله أيها الحفل الكريم، هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي خلقنا كثيرا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. اسمحوا لي أن أقول شكرا لمقدم البرنامج الذي منحني الفرصة لألقي على مسامعكم كلمة الوداع والفراق. إنه ليست مشاعر تدرك. 6 سنوات مشينا في رحلة التعلم في مدرستنا المحبوبة، بدا أن الوقت يمر بسرعة والكثير من القصص والخبرات والمعرفة وغيرها من الأشياء الجديدة التي حصلنا عليها. المزاح يشبه حبيبة ملونة ترسل لنا كل يوم، والآن لقد حان يوم الفراق. أيها السيدات والسادة، أنتم أبطال بدون مزايا لحياتنا. نحن ندرك أن كل ما قدمتموه لنا يمكن الرد عليه إلا شكرا لكم وتقديرا.
شكرا لكم على تسكيتنا وتوجيهنا بالصبر العميق. لا توقفوا حسن تعليمكم لنا. من بين مهامكم وشغلكم العديدة لا توقفوا من بين مهامكم وشغلكم العديدة لا تزال تحتاج إلى وقت لتبادل الخبرات كشكل من أشكال الدافع لنا. نتمنى كل شيء الذي علمتموه لنا أن يكون علوما مفيدة لأنفسنا والأقارب والدين والأمن والأمين مرة أخرى. لا يمكننا الرد على جميع خدماتكم، ومع ذلك فقط الصلاة التي يمكن أن نقدمها لكم أسماءكم عند الدعاء بعد صلاتي. الله سبحانه وتعالى يحميكم دائما ويعطيكم نعمة الحياة ويبارك لكم وسداد كل لطفكم من خلال إعطاء أفضل مكان لكم وجنة الله سبحانه وتعالى. لجميع الأصدقاء من الصعب الفراق عنكم. سنفتقد أشياء كثيرة. سوف تصبح الضحك والدموع ذكريات قيمة للغاية، يكون جزءا من القصة التي أصبحت فيما بعد قصة الأطفال والأحفاد مع تقدمهم في العمر. هذا الوداع ليس نهاية لكل القصص. أيها الحفل الكريم، أقول ما تسمعون عسى أن يكون مفيدا ونافعا لي خاصة ولنا جميعا. أعتذر من أخطاء الكلام واللسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami undang Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnul Qayyim Sudiang Makassar, Bapak Dr. Hewan Ilsan Arfan Nurgas MSI, dan Kepala SDIT Ibnul Qayyim Makassar Al-Ustadz Zainal Rumoda SPDI, untuk naik ke atas panggung. Itu tuh lagi ada. Meja kecil. Ustaz, kira meja kecil, Ji. Kira meja kayak begitu. Kira meja kayak begini, Ji, tadi. Panjangnya tuh besar. Ini tadi saya minta ya untuk sini, besar sekali. Baik, kepada Ustadz dan Bapak Dr. Hewan Ilsan, silakan naik ke atas panggung. Dokumentasi. Sebentar, setelah prosesi wisuda toh,
Itu dikasih naik, ini kasih turun dulu, baru itu dikasih naik untuk foto. Kursinya. Ya setelah pokoknya selesai habis ini semua di atas meja ini, meja dikasih turun dulu, baru itu yang dipaksa naik. Semuanya ini, semuanya ini. Itu sebentar setelah foto. Semuanya itu. Iya. Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami katakan ini adalah berita acara penamatan angkatan ke-8 tahun 2023 pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Tadi saya minta meja begini yang sekali teman-teman. Makassar yang berdisorder. Tapi itu kan itu. Nama Jenderal Wilson Arfanugas MSI, jabatan selaku Ketua Yayasan Ibnu Qayyim School Makassar. Selanjutnya disebut sebagai yang pertama. Kemudian yang kedua, nama dari Mau dikasih turun di sini saja. jabatan sebagai kepala sekolah SDIP Ibnu Qayyim Makassar. Kemudian disebut sebagai yang kedua. Berdasarkan hasil rapat kepala sekolah bersama Dewan Guru pada hari Selasa 6 Juni 2023, dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa 23 peserta didik SDIP Ibnu Qayyim Makassar yang telah mengikuti ujian sekolah pada tanggal 8 hingga 12 Mei tahun 2023 dinyatakan lulus 100%. Sehubungan dengan penetapan lulusan tersebut, maka SDIP Ibnu Qayyim Makassar mengadakan kegiatan wisuda penamatan peserta didik kelas 6 angkatan ke-8 tahun 2023 di Hotel Arbor pada hari ini. Pihak pertama telah mengetahui, menyetujui kegiatan penamatan peserta didik SDIP Ibnu Qayyim Makassar. Pihak kedua menerima dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian berita acara yang dibuat untuk dipergunakan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan belajar anak didik kita selama 6 tahun ini pada hari ini telah selesai. Kami kembalikan anak-anak kita ini kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh yayasan dan sekolah